Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Anak-anakku kelas 12 IPA yang belajar daring dari rumah, sambut salam hangat dari Bapak. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Pada pertemuan dari yang ke-12 kali ini anakku, kita akan belajar tentang turunan fungsi implisit. Jadi sebelum kamu tonton video pembelajaran dari Bapak, mari sama-sama kita perhatikan tujuan pembelajaran kita. Kamu dapat memahami turunan fungsi implisit dengan senantiasa bergembira atau semangat dan menyenangi pekerjaannya sebagai pelajar. Demikian. Perhatikan terlebih dahulu anakku, turunan fungsi implisit. Kita awali dari turunan bentuk fungsi eksplisit terlebih dahulu yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana bentuk persamaan Y sama dengan fx ini, fungsi atau variabel x dan y nya di sini anakku adalah terpisah dia ya. Kalau bentuk turunan dari fungsi eksplisit yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Sebagai contoh, perhatikan ini. Diketahui persamaan fungsi y-nya adalah 5x pangkat 3 tambah 2x kurang x. Maka tentukanlah turunan pertama fungsi y atau xn, atau boleh juga dinotasikan dy per dx ya. Nah, kita jawab. Kita jawab ini tadi anakku ya. Kita tulis ulang persamaan fungsi y-nya. Y sama dengan 5x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang x. Inilah yang kita ingin turunkan ya. Yang ditanya adalah dy per dx, atau turun pertama ya, fungsi y-nya diturunkan terhadap variabel x. Nah, artinya di sini perhatikan cara penyelesaiannya aja sedikit saya bedakan ya, atau Bapak bedakan dengan sebelum-sebelumnya. Di sini anakku, kedua ruas ini kita diferensialkan atau kita diffkan dia ya, singkatan dari diferensial ya. Berarti diferensial atau diff ini boleh kita singkat dengan huruf D kecil aja ya. Berarti diferensial dari fungsi Y di ruas kiri, diferensial dari 5x pangkat 3 ya di ruas kanan pada suku pertamanya, ditambah diferensial dari 2x kuadrat kurang diferensial dari x. Kira-kira seperti ini dia anakku ya. Selanjutnya, diferensial dari y ini biarkan aja dy. Di ruas kanan diferensial dari 5x pangkat 3 adalah, berarti nggak ada aja pangkat dikali ke depan sekaligus pangkat dikurangkan dengan 1 ya. Itu rumus dasar turunan fungsi aljabar ya. Bagian pertama dulu, berarti 3 kali 5 15, x pangkat 3 kurang 1 berarti pangkat 2. Sudah. Di sini anakku, karena sudah kita turunkan untuk kita diferensialkan, yang ini dia terdiferensial terhadap variabel x, maka dimunculkan dia di belakang hasil turunannya atau disisipkan dia adalah dx gitu dia ya, bahwa 5x kuadrat ini merupakan hasil diferensial atau hasil turunan dari 5x pangkat 3 sebelumnya. Demikian ya. Ditambah diferensial dari 2x kuadrat, berarti 2 kali 2 4x pangkat turun 1 ya, berarti pangkat 1. 4x ini artinya anakku ini adalah hasil diferensial atau hasil turunan dari 2x kuadrat, maka munculkannya di belakang 4x ini adalah dx gitu deh ya, kurang diferensial dari x adalah konstanta 1, munculkan di belakangnya dx karena didiferensialkan bentuk variabel x ya, kan gitu ya. Nah, di sini, dari sini yang di ruas kiri tadi anakku biarkan aja dia dy ya, nggak usah diturunkan variabel y nya. Nah, dari sini dapat disernakan dy sama dengan 5x kuadrat dx tambah 4x dx kurang 1 per dx, tetap dx ya. Di sini kedua ruas kembali lagi supaya muncul dia dy per dx,
kedua ruas sama-sama kita bagikan atau kita perkan dengan dx, sehingga di ruas kiri dy bagi dx sama artinya dy per dx sama dengan di ruas kanan yang masing-masing suku. Berarti ini 15 x kuadrat dx per dx gitu dia ya, ditambah 4x dx per dx kurang dx per dx. Nah dari sini pembagian bentuk sama kan boleh dicoret ya, karena hasil baginya 1, maka diperolehlah dy per dx sama dengan 15x kuadrat dx per dx sudah hilang ya, karena pembagiannya 1, ditambah 4x kurang dx per dx 1 ya, kurang 1. Ini dia hasil turunan pertama fungsi y atau dy per dx ya, dari bentuk soal sebelumnya tadi, yaitu y sama dengan 5x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang x. Inilah selama ini yang kita pelajari, aku bentuk turunan fungsi-fungsi eksplisit, di mana di sini mula-mula variabel x dan y-nya ya, di sini dia terpisah ya, masing-masing suku dia terpisah, tidak bersatu dalam satu suku itu. Andai kata soalnya dalam satu suku itu bersamaan variabel x dan y-nya, maka bentuk itu disebut bentuk implisit ya, yang hendak kita turunkan. Bagaimana caranya? Kan itu pertanyaannya. Baik ya, kita bahas pada subtopik bagian B-nya ya. Jadi bentuk turunan dari bentuk implisit maksud Bapak ya. Di sini aku persamaan fungsinya, baik itu di ruas kiri atau di ruas kanan dan ruas kiri gabungan boleh. Variabel x dan y-nya, ciri-cirinya di sini dia tidak terpisah ya. Berarti dalam satu suku itu boleh, dalam satu suku itu dia boleh bersamaan variabel x dan y-nya. Misalnya xy gitu ya, dalam satu suku itu. Kalau bentuk eksplisit sebelumnya, masing-masing suku variabel x dan y-nya atau kedua variabel itu dia terpisah. Jadi jelas perbedaannya ya. Nah, jika soalnya sebelum diturunkan variabel x dan y-nya dalam satu suku itu bersamaan, maka untuk mencari hasil turunannya haruslah kita selesaikan dengan cara turunan bentuk implisit ini. Pertanyaannya, bagaimanakah cara mencari hasil diferensialnya atau turunannya? Perhatikan contoh soal yang Bapak berikan ini. Contohnya ada 2. Kita mulai dari pembahasan contoh soal yang pertama, dilanjutkan nanti contoh soal yang kedua ini. Baik, contoh soal yang pertama, tentukanlah dy per dx dari 2x kuadrat kali y tambah y kuadrat sama dengan 2. Perhatikan di sini nakku ya. Pada suku pertama variabel x dan y-nya adalah dia bersamaan ya. X dan y-nya pada suku pertama dia di sini muncul bersamaan. Maka untuk mencari hasil turunannya, perhatikan penyelesaian yang Bapak berikan di layar handphonenya atau di layar Android kamu. AC. Kita jawab penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Kita tuliskan kembali persamaan bentuk implisitnya 2x kuadrat y atau kali y tambah y kuadrat sama dengan 2. Nah, untuk mencari hasil turunannya atau dy per dx-nya ya, yang ditanyakan ini, maka kedua ruas ini nakku wajib kamu diferensialkan ya, atau kita div-kan dia ya. Berarti singkatan dari div, d kecil ya, diferensial dari 2x kuadrat kali y gitu ya, yang di ruas kiri nakku. Sudah, masing-masing suku kita div-kan atau diferensialkan, ditambah diferensial dari y kuadrat sama dengan diferensial dari konstanta 2 di ruas kanan. Nah dari sini diferensial dari 2x kuadrat kali y, di sini aku pandang perkalian dua buah variabel. Berarti ingat ya, rumus turunan fungsi aljabar perkalian turunan dari perkalian dua variabel ya kemarin, fungsi u kali fungsi v kan gitu ya. Maka turunannya adalah turunan fungsi
U kali V tambah fungsi U kali turunan fungsi V. Oke, tambah katanya yang ini. Kita tambahkan lagi. Nah, sekarang yang ini nakku. Turunan atau diferensial dari Y kuadrat. Oke ya, ingat aja ya. Konsep dasarnya turun dari perpangkatan dari satu variabel Y. Berarti pangkat kali ke depan sekaligus pangkat turun satu nilainya, berarti 2 kali 1 2 Y pangkat 2 kurang 1, berarti pangkat 1, biarkan aja. Jadi diferensial dari Y kuadrat hasilnya anakku adalah ini dia ya, 2Y. 2Y ini merupakan hasil turun dari Y kuadrat, bukan? Sehingga tambahkan atau munculkan di belakang 2Y adalah DY. Jadi DY fungsinya di sini anakku, dia hanya menerangkan bahwa 2Y itu merupakan hasil turunan atau hasil diferensial dari Y kuadrat sebelumnya. Titik. AC sama dengan diurus kanan. Diferensial dari konstanta 2 ya. Setiap konstanta jika kita diferensialkan atau kita turunkan maka hasilnya selalu 0. Tuliskan aja 0. Nah, sekarang target kita yang ini anakku ya, mengubahnya ke dalam bentuk variabel X atau Y ya. Perhatikan di sini turunan dari fungsi U, berarti maksudnya anakku turunan dari 2X kuadrat sebelumnya ya, yang ini. Turun dari 2X kuadrat hasilnya 4X, hanya 4X-nya tambahkan embel-embelnya di belakang DX. Kenapa? Karena variabel X yang diturunkan gitu loh. Jika variabel Y yang kita turunkan maka tambahkan hasil turunannya di belakangnya DY, gitu aja anakku ya. Oke, kita selesaikan atau kita eksekusi terus. Berarti turunan fungsi U, berarti hasilnya adalah turunan dari 2X kuadrat, itu artinya tadi. Berarti turun dari 2X kuadrat berarti anakku 4X. Udah 4X. 4X sudah anakku, bubuhkan di belakangnya DX, artinya bahwa 4X ini merupakan hasil turunan atau telah terturunkan atau telah terdiferensialkan terhadap variabel X, itu artinya ya DX ini. Udah kali, atau Bapak ulang dulu sejenak ya, kembali rumusnya tadi. Turunan fungsi U kali V ditambah fungsi U kali turunan V, kan gitu tadi anakku ya, ditambah 2Y DY sama dengan 0. Oke ya, itu yang penyelesaian terakhir tadi. Nah, sekarang turun fungsi U berarti turunan dari 2X kuadrat, hasilnya 4X, bubuhkan di belakangnya ada X. Oke, sekarang yang ini V tanpa diturunkan, V itu tadi kita misalkan adalah variabel Y nya ya. Oke, copy pastekan aja atau ditulis ulang. Tambah katanya, kita tambahkan. Nah, sekarang ini turun fungsi U berarti fungsi U tadi kita misalkan adalah dalam bentuk variabel X ya, 2X kuadrat ya, tanpa diturunkan. Oke, 2X kuadrat kali turunan fungsi V. Fungsi V sebelum diturunkan adalah Y, berarti turun fungsi V, artinya turunan variabel Y diturunkan terhadap variabel Y tentunya ya. Turun variabel Y berarti hasilnya anakku konstanta 1. Kenapa? Karena pangkat Y nya kan turun menjadi Y pangkat 0 nanti ya, berarti Y pangkat 0 kan selalu hasilnya konstanta 1. Hanya bubuhkan di belakangnya DY gitu ya. Kenapa DY? Karena variabel Y yang kita turunkan hasil turunannya 1 gitu loh. Ditambah yang ini salin ulang 2Y DY sama dengan 0. Nah, sekarang kita sernakan 4X Y DX ditambah 2X kuadrat kali 1 tetap 2X kuadrat DY gitu ya, ditambah 2Y DY sama dengan 0. Nah, dari sini anakku, ini kan di belakangnya sama-sama DY ya, kita keluarkan DY nya. Sementara ini kita tetap biarkan aja ini 4XY buat aja dalam kurung DX ditambah keluarkan DY nya ya. Berarti di sini tinggallah 2X kuadrat ditambah 2Y. Kan gitu ya. Nah, setelah sampai di sini
Supaya muncul ke pertanyaan dy per dx, maka kembali kedua ruas ini kita perkan atau kita bagikan dengan dx. Oke, kita mainkan terus. 4x y dx per dx gitu ya, ditambah 2x kuadrat tambah 2y yang ini ya, dy per dx sama dengan 0. Nah, sudah muncul ya pertanyaannya ya, dy per dx yang ditanyakan tadi. Ini kan pembagian bentuk yang sama, coret aja ya, dx per dx hilang ya. Kenapa? Karena sebagiannya 1. Nah, ini pindah ruas anakku ke ruas kanan tentunya, menjadi minus ya. Maka tinggal di ruas kiri adalah 2x kuadrat tambah 2y dalam kurung dy per dx sama dengan minus 4xy. Nah, dari sini pindah lagi 2x kuadrat tambah 2y ke kanan menjadi pembagian atau per ya, maka tinggal di kiri adalah dy per dx sama dengan minus dari 4xy per dalam kurung 2x kuadrat tambah 2y. Demikian, inilah hasil turunan bentuk implisitnya ya. dy per dx adalah min 4x per 2x kuadrat tambah 2y. Bagaimana kira-kira penyelesaian contoh soal nomor 1 anakku? Bolehkah kamu ikuti? Pasti. Bapak yakin sangat mudah ya. Karena apa anakku? Ya, karena penjelasan dari Bapak cukup jelas ya, cukup mudah kamu pahami. Demikian. Nah, untuk melanjutkan pemahamannya, boleh kita bahas contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ya. Bapak tuliskan kembali persamaan bentuk implisitnya. X kuadrat kurang xy ditambah y kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, di sini anakku, kita cari dulu dy per dx ya. Baru kita kaitkan ke titik 1,1 nanti ya, untuk mencari nilai dari dy per dx. Seperti yang Bapak katakan tadi, penyelesaian contoh soal nomor 1 berarti kedua ruas kita diferensialkan dulu atau kita diffkan gitu ya. Berarti munculkan masing-masing suku simbol d ya. Diferensial dari x kuadrat gitu ya, kurang diferensial dari xy tambah diferensial dari y kuadrat ya. Ini lurus kiri semua, sekarang lurus kanan, diferensial dari konstanta 1. Nah, sekarang yang ini ya, diferensial dari x kuadrat ya, variabelnya kan tunggal di sini ya, bentuk variabel x saja. Berarti ingat aja anakku ya, pangkat kali ke depan sekaligus pangkat dikurang 1. Diferensial atau turunan dari x kuadrat adalah 2x. Berarti 2x ini hasil turunannya atau bentuk turunan dari x kuadrat ya kan, karena bentuk yang diturunkan sebelumnya variabel x, berarti munculkan di belakangnya dx. Oke gitu ya, kurang. Nah, sekarang yang ini diferensial dari xy, berarti x kali y, perkalian dua variabel di sini. Perkalian dua variabel, ingat aja rumus turunan fungsi Hilbert bentuk turunan dari perkalian dua variabel ya, atau perkalian dua fungsi ya, fungsi u kali fungsi v. Maka hasil diferensial perkalian dua fungsi ini, yaitu fungsi u dan v, adalah dalam kurung buat turunan fungsi u kali v ditambah turunan fungsi u kali, Bapak ulang ya, bentuk fungsi u kali turunan fungsi v, maksud Bapak ya, tutup kurung gitu ya. Nah, sekarang ini ditambah diferensial dari y kuadrat. Di sini aku variabelnya tunggal, variabel y saja ya. Turunkan aja, pangkat kalikan ke koefisien sekaligus pangkat kurangkan 1. Berarti turun dari y kuadrat adalah 2y. Karena variabelnya yang diturunkan di sini adalah variabel y, munculkan di belakangnya dy gitu aku ya. Sama dengan di ruas kanan ini diferensial dari konstanta bilangan. Dalam hal ini konstanta 1, maka hasil turunannya adalah 0. Jadi turun dari konstanta berapapun hasilnya selalu 0 kan gitu ya. Nah, sekarang tugas kita ini mencari bentuk ini dalam bentuk variabel x dan y ya.
Berarti 2x dx ya, salin aja, kurang dalam kurung turunan fungsi v. Turunan fungsi v berarti fungsi, oh maaf ya, turunan fungsi u maksud Bapak. Fungsi u nya kan sebelumnya variabel x ya kan, berarti turunan fungsi u sama artinya turun dari variabel x. Turunan variabel x kan konstanta 1. Oke, hanya munculkan di belakangnya dx karena variabel x yang diturunkan. Kali v. V-nya anakku adalah y ya kan, tanpa diturunkan. Demikian. Oke, kurang depan. Oke ya, dx gitu ya. Tambah katanya, kita tambahkan fungsi u. Fungsi u ini anakku, kita misalkan variabel x tanpa diturunkan ya, berarti salin aja atau ganti aja maksud Bapak ya, u-nya dengan variabel x kali turunan fungsi v ya. V aksen ini kan artinya turun fungsi v. Fungsi v sebelum diturunkan adalah variabel y kita misalkan tadi ya, soal sebelumnya di atasnya. Berarti turun fungsi v sama artinya turun variabel y ya. Turun dari variabel tunggal, variabel y saja, berarti pangkatnya menjadi 0 nanti ya kan, berarti y pangkat 0 konstanta 1. Jadi karena variabel y nya diturunkan, berarti tuliskan di belakangnya dy gitu dia ya. Tutup kurung. Ditambah 2y dy sama dengan 0. Nah, kemudian kita cernakan aku dalam kurung ini. 2x dx sama dengan 1 kali y dx, berarti y dx gitu ya. Y dx tambah x kali 1 dy, berarti x kali 1 tetap ini tadi 1 kali y ya, y dx. X kali 1 x dy gitu dia anakku, dalam kurung tambah 2y dy sama dengan 0. Buka kurungnya yang ini anakku ya, kita buka kurungnya, maka minus ini kalikan ke dalam kurung ya, berarti 2x dx sama 2x dx kurang y dx kurang x dy gitu ya, ditambah 2y dy sama dengan 0. Nah, dari sini supaya muncul dy per dx nya, maka selalu bentuk ini kita bagikan atau kita perkan dengan dx ya, dengan dx. Oke, maka apa yang terjadi? 2x dx per dx, maka hasilnya adalah 2x dx nya hilang. Kenapa? Karena dx dibagi dx kan boleh dicoret ya, kurang y dx per dx, berarti tinggallah y, kurang x dy per dx, berarti hasilnya x dy per dx gini dia anakku. Berikutnya ditambah ya, 2y dy per dx, berarti 2y dy per dx sama dengan 0 dibagi dx tetap 0. Nah, dari sini sudah muncul dy per dx nya, hanya di sini anakku bentuk yang ini kita keluarkan dy per dx nya ya. Bagaimana caranya? Oke ya, caranya adalah (2x dx kurang y dx kurang x dy ditambah 2y dy sama dengan 0, kan gitu tadi ya. Oke, kita perhatikan dulu anakku. Oh, benar ya. Coba dulu. Di sini masih ada rupanya tempatnya. 2x kurang y kurang x dy per dx gitu ya. Buat dalam kurung, maka di sini bentuk tambah ini menjadi kurang lagi dia, 2y dy per dx, tutup kurung ya, sama dengan 0 ya. Coba kalikan minusin ke dalam, minus kali x dy per dx, ini dia min x dy per dx, minus kali minus 2y dy per dx, jadi tambah 2y dy per dx, ekuivalen ya. Nah, dari sini 2x kurang y sudah kurang, baru dari sini anakku kita keluarkan dy per dx nya, maka tinggallah x kurang 2y dalam kurung
dy per dx sama dengan 0 ya. Kalikan ke dalam tetap sama hasilnya seperti yang di atasnya ya. Nah, oke, ini berada dalam kurung karena tidak berpengaruh. Maka sekarang ini aku kita pindahkan ke ruas kanan menjadi minus dia nanti ya. Berarti ini kita coret aja. Berarti minus, maka tinggal di ruas kiri adalah minus dalam kurung x kurang 2y dalam kurung ya, dy per dx sama dengan minus dalam kurung 2x kurang y, gitu nak ya. Berarti dy per dx sama dengan, ini pindah menjadi pembagian min dari 2x kurang y per min dari x kurang 2y ya dalam kurung. Minus bagi minus positif, berarti tinggallah 2x kurang y per x kurang 2y. Ini dia hasil dy per dx nya. Nah, sekarang yang ditanyakan nilai dari dy per dx ini nak ya, 2x kurang kurang y maksud Bapak ya, per x kurang 2y untuk atau pada titik 1,1 tadi ya, pada titik 1,1. Nah, berarti dari sini kan x nya 1, y nya juga diambil 1 nakku ya. Titik koordinat pasangnya x, y, berarti x nya 1, y nya juga 1. Substitusikan. Baik ya, kita substitusikan. X dan y sama dengan ya masing-masing 1. Ini dia masing-masing 1. Kita substitusikan ke dy per dx. Yang hasilnya tadi sudah kita peroleh adalah 2x kurang y per x kurang 2y. Nah, dari sini dy per dx sama dengan, gantikan di ruas kanan ini x dan y bersamaan, masing-masing nilainya 1. Berarti 2 kali x, 2 kali 1 kurang y kurang 1 ya, per x 1 kurang 2y, berarti 2 kali 1 juga. Nah, dari sini 2 kurang 1 per 1 kurang 2. Maka dari sini aku dy per dx nilainya adalah 2 kurang 1 kan 1 ya, per 1 kurang 2 min 1 ya. 1 bagi min 1 hasilnya minus 1. Jadi nilai dari dy per dx adalah negatif 1. Demikian. Bagaimana kira-kira anakku tentang turunan fungsi implisit ini? Cukup mudah? Bapak yakin kamu bisa memahaminya. Ingat anakku ya, bentuk turunan fungsi implisit, ciri-ciri soalnya sebelum diturunkan adalah dalam satu suku ini variabel x dan y nya boleh terjadi secara bersamaan. Oke, sementara kalau bentuk turun fungsi eksplisit sebelumnya masing-masing suku terpisah ya variabel x dan y nya, sehingga lebih mudah ya daripada turunan fungsi implisit ini. Tetapi begitu Bapak jelaskan, Bapak yakin kamu cukup mengerti. Demikian penjelasan dari Bapak. Sambut salam Bapak kembali, salam sehat dan salam SFD untuk kita semuanya. Setelah kamu tonton video pembelajaran kita matematika peminatan, maka pertanyaannya adalah nilai-nilai karakter ke-SFD-an apa yang kamu peroleh? Tuliskan jawaban kamu di kolom komentar ya. Salam SFD. Dah.